Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman sehat selalu. Kenalin aku Vira, dan kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai teknis ujian apoteker OSCE atau Objective Structured Clinical Examination. Aku mau sharing ke teman-teman karena kemarin aku habis ujian di tanggal 3 Februari 2024 OSCE, jadi aku mau sharing sepengalaman aku gitu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Oke, baik untuk teman-teman yang lagi PKPA dan akan OSCE, atau teman-teman yang lagi cari PSPA, atau teman-teman yang lagi S1, atau teman-teman masih SMA juga boleh ya. Semoga videonya bermanfaat. Jadi di kesempatan kali ini aku akan sharing mengenai 5 hal. Yang pertama, apa itu OSCE? Yang kedua, apakah OSCE jadi syarat lulus apoteker? Yang ketiga, teknis OSCE. Yang keempat adalah tips OSCE. Dan yang kelima adalah spill soal OSCE yang aku dapat. Selanjutnya, apa itu OSCE? Jadi, OSCE itu kepanjangannya tadi Objective Structured Clinical Examination. Nah, menurut Universitas Syah Kuala tahun 2024, OSCE merupakan metode untuk menguji kompetensi klinik secara objektif dan terstruktur dalam bentuk putaran station dengan waktu tertentu. Jadi, bahasa mudahnya aku, OSCE itu ujian apa? Ujian praktek gitu ya teman-teman. Ujian praktek teman-teman sebagai seorang apoteker gitu. Selanjutnya, apakah OSCE jadi syarat kelulusan untuk profesi apoteker gitu? Nah, ini sampai dengan periode OSCE 2024 bulan Februari, yaitu bulan aku ujian ya. Ujian OSCE masih bersifat formatif, tetapi untuk periode yang akan datang itu belum tahu. Jadi, emang apa sih Kak bedanya formatif sama somatif? Jadi, sifat ujian tuh biasanya ada dua ya teman-teman, formatif sama somatif. Nah, kalau misalnya formatif itu, ujian itu dilakukan, tetapi sifatnya formalitas. Teman-teman datang, mengerjakan, maka teman-teman akan lulus gitu. Jadi, nilainya itu akan didapatkan, teman-teman akan tahu nanti nilainya berapa, tapi nilainya itu tidak menjadi syarat untuk kelulusan. Syaratnya itu teman-teman ikut ujiannya, datang, itu lulus gitu. Jadi syarat untuk lulus jadi apotekernya tuh yang wajibnya itu lulus di UKM PPAI gitu ya. Dan kalau misalnya OSCE-nya nanti bersifat somatif, itu berarti ujiannya dilakukan, ujian OSCE-nya dilakukan, somatif itu artinya menjadi syarat lulus. Jadi nilai OSCE-nya itu menjadi parameter juga mengenai syarat lulus. Jadi misalnya OSCE-nya itu harus nilainya minimal berapa gitu, untuk ada NBL-nya gitu, untuk bisa teman-teman dinyatakan sebagai lulus sebagai apoteker gitu. Nah, tapi sampai dengan Februari ini, OSCE itu masih bersifat formatif gitu ya. Jadi datang, lakukan ujiannya, maka lulus gitu. Nah, untuk periode yang akan datang atau tahun depan itu aku belum tahu gitu ya. Bagaimana, karena kayak kabarnya ada yang bilang jadi somatif, ada yang bilang masih formatif gitu. Jadi saran dari aku ya teman-teman bisa tanyakan dengan dosen teman-teman di kampus, karena itu kan lebih resmi gitu ya informasinya, karena informasi dari pusat. Gitu teman-teman. Selanjutnya, teknis OSCE. Nah, OSCE itu ada berapa station sih Kak Vira? Aku bentuknya dalam bentuk pertanyaan ya teman-teman, jadi kayak aku harap bisa lebih mudah dipahami. Jadi, OSCE itu ada 10 station teman-teman. Terus dia bentuknya itu memutar, jadi setiap orang mendapatkan kesempatan untuk masuk di station 10-10-nya gitu. Terus berapa lama ujian setiap stationnya? Nah, jadi ujiannya itu terdiri dari 10 menit. Yang mana 1 menitnya itu baca soal, kita di depan pintu atau di depan ruangannya, dan 9 menitnya itu mengerjakan soal di dalam ruangan. Baik dalam mengerjakan soal ataupun melakukan praktek gitu ya. Lalu ujian itu berapa hari, Kak Hira? Nah, ujian OSCE itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut, dilakukan secara serentak di waktu yang sama di seluruh kampus profesi apoteker se-Indonesia. Kalau periode aku itu dilakukannya di 3-5 Februari 2024. Nah, ini informasi dari dosen aku ya guys. Jadi emang seluruh Indonesia, karena ini ujian OSCE nasional ya teman-teman, itu dilakukan sama, soalnya sama, di seluruh Indonesia waktunya sama, karena kita menganut WIB ya, waktu Indonesia Barat. Jadi mau itu WITA, WIT, itu dilakukannya serentak satu komando, jadi dari pusat mulai seluruh Indonesia gitu. Aku juga udah mastiin ya maksudnya, karena aku punya temen PSPA di Bandung, temen PSPA di Jakarta,
dan soalnya sama di hari pertama itu. Teman S1 aku pas di ITERA dulu, ternyata kami satu hari dan soalnya sama gitu. Gitu teman-teman. Lalu gambaran OSCE. Nah ini station yang kemarin aku di kampus aku ya guys. Jadi ada station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti satu round itu isinya 10 orang dan 10 orang tuh langsung masuk di 10 ruangan ini masing-masing. Nanti kita muter sampai kita ke bagian semua ruangannya. Nah, yang fun fact-nya, jadi nggak 10 station itu isinya soal semua, teman-teman. Jadi ada satu istirahat di station 5. Jadi kita tuh ngerjainnya dari 10 station itu cuma 9 station. Ada satu station istirahat itu di station 5. Nah, terus di station 5 ngapain Kafir? Jadi istirahat terus kita denger lagu guys, di earphone gitu kan. Nah, kemarin yang lucunya adalah aku starting station aku itu di station 5. Jadi aku mulai di station 5, memulai dengan mendengarkan lagu atau musik gitu ya. Kemarin denger lagu Sheila on Seven guys, memulai OSCE-nya. Oke, terus kita lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, gimana sih aku nggak kebayang Kafir. Nah, ini ya guys, contohnya aku ambil fotonya dari UIN Malang tahun 2024 atau UIN Ibrahim Malik ya. Kalau teman-teman nonton video CTM-nya Kak Asna kan S1-nya dari UIN Malang. Nah ini. Jadi kayak ruangannya itu bilik-bilik gitu loh guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau ini kan digambar 5-nya tuh masuk ruangan ya. Kalau aku kemarin tuh 5-nya tuh, stase 5-nya tuh aku nggak masuk ruangan, tapi aku di luar stationnya itu. Jadi disediain kursi sama meja sama earphone-nya itu di luar kalau aku kemarin. Tapi contoh di kampus lain kayak gini gitu. Jadi di depan ruangannya itu ada kursi, nanti teman-teman buka soal tuh, soal itu ditempel di dinding. Kalau aku di depan pintu ujiannya ya. Baca soal 1 menit, nanti tuh ada instruksinya guys, tenang aja. Instruksinya tuh dalam bentuk suara gitu ya, pakai speaker. Silakan membaca soal. Nah udah 1 menit tuh baca. Terus nanti ada aba-aba silakan masuk. Udah kita masuk tuh ngerjain soal atau praktek gitu kan di dalam. Terus kalau misalnya tinggal 3 menit tuh nanti ada suara tinung tinung tinung. Artinya tinggal 3 menit lagi tuh. Aba-aba. Terus kalau misalnya tinggal 10 detik waktunya mau habis tuh bunyinya kayak suara jam gitu. Cek 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 gitu. Berarti waktunya habis. Nanti ada suara lagi waktu habis. Silakan keluar. Ya udah kalau misalnya udah waktunya habis kita keluar gitu. Habis itu silakan pindah gitu. Ada nggak ya? Aku lupa silakan pindah. Kayaknya kita langsung pindah deh. Misalnya aku dari station 1 ya, pindah ke station 2, duduk di depannya. Terus nanti pas suruh baca lagi, terus masuk. Terus kalau udah keluar, duduk lagi di depan station 3 gitu. Terus muter. Terus tips OSCE. Ini tips OSCE dari kampus sama dari aku les ya guys. Jujur ya menurut aku les itu sangat membantu ya guys. Karena kayak kita dapat gambaran, terus kayak kalau di les aku ya, aku nggak tahu di tempat les lain, tapi kalau misalnya di les aku tuh kayak bener-bener 2 hari sebelum aku OSCE tuh kayak dikasih briefing gitu kayak gini loh dek gambaran OSCE gitu, kayak dikasih gambaran. Terus aku juga dari kampus aku tuh ya alhamdulillah kita tuh ada pembekalan OSCE teman-teman. Jadi 1 minggu ada pembekalan OSCE. Jadi kita tuh di UMS itu ada 4 lantai laboratoriumnya. Terus kita tuh kayak bener-bener pembekalan OSCE. Jadi kayak 4 lantai itu alatnya apa aja kita pelajarin semua gitu 1 minggu. Jadi kayak kita punya gambaran gitu ya. Oh, cara pakai alatnya kayak gini, kayak refresh gitu ya. Terus yang les juga tuh dapat gambaran banget kayak jadi sharing gitu kan sama kakak mentornya gitu. Nah, ini tipsnya dari kampus sama dari les aku. Itu yang pertama adalah ketuk pintu. Jadi saat nanti silakan masuk, jangan langsung masuk, tapi tuk 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 tuk, ketuk dulu pintunya. Terus berikan salam. Salamnya itu kayak kalau aku kemarin assalamualaikum, selamat pagi gitu. Terus baru duduk di kursi kandidat gitu ya. Terus lakukan scanning. Scanning itu apa Kak? Jadi nanti setiap kita masuk ke ruangan kan di depan soalnya itu ada tulisannya tuh. Misalnya Anda merupakan seorang apoteker di QC sebuah industri. Nah, berarti di otak kita udah ada bayangan tuh. Oh, kita di industri nih apotekernya. Masuk ruangan, lihat di ruangan itu biasanya ada backdrop teman-teman, atau kayak spanduk di print gede gitu ya, tempel di dindingnya. Kalau misalnya itu industri ya gambar industri, kalau misalnya itu gambar, kalau di apotek gambar apotek, kalau misalnya rumah sakit rumah sakit gitu. Nah, terus berarti kita di area itu. Terus ada juga gambar kayak just lab gitu teman-teman, atau gambar wastafel. Itu kalau misalnya ada gambar
just lab ya teman-teman, pura-pura ambil dari dinding itu just labnya, terus pura-pura pakaiin ke badan teman-teman, terus pura-pura kancingin. Even sih just labnya nggak ada gitu ya, tapi kan dia gambarnya tuh ada di dinding, berarti kita tuh diminta pakai just lab gitu, pura-pura pakai just lab, simulasi gitu ya. Terus kalau misalnya nanti ada gambar wastafel, teman-teman pura-pura cuci tangan gitu, simulasi cuci tangan. Terus kalau misalnya nanti di meja, misalnya teman-teman di station yang praktik gitu ya, biasanya disediakan APD tuh, misalnya APD itu misalnya kayak hands glove, terus masker atau head cap gitu ya, penutup kepala itu teman-teman. Nah itu ya dipakai APD-nya. Pakai semua masker, pakai masker, kepala penutup kepala pakai sarung tangan pakai. Terus kerjakan soal itu dengan tenang, terus menjaga kebersihan, habis kerja ya dirapihin lagi gitu. Kenapa? Karena di rubrik penilaiannya itu selain kita emang benar menjawab soalnya, melakukan hal-hal yang udah ditulis di rubrik, ada juga poin kayak profesionalitas gitu. Profesionalitas apoteker itu yang meliputi yang tadi, tenang, sopan santun, terus kayak kalau ada APD menggunakan APD gitu teman-teman. Jadi saran dari dosen-dosen aku sama mentor aku di les itu ya, itu melakukan scanning dulu pas masuk ruangan tuh, lihat dulu ada apa aja di ruangan. Oh ada APD, berarti gue harus pakai APD nih. Oh lihat ada just lab, oh gue harus pakai just lab nih simulasi. Oh ada wastafel buat cuci tangan nih, pura-pura gitu. Oke teman-teman, lanjut. Fil soal hari pertama OSCE Februari 2024. Nah ini soal yang aku dapetin teman-teman. Aku mau disclaimer dulu ke teman-teman bahwa setiap periodenya itu soalnya selalu beda, nggak pernah sama. Lalu kan tadi aku bilang di awal kalau ujiannya itu ada 3 hari. Ujian 3 hari itu teman-teman. Setiap harinya soalnya beda gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat sharing dari temannya, ya nggak usah dipelajarin plek-plek gitu, karena soalnya pasti beda gitu ya teman-teman gitu. Nah tujuan aku sharing ini buat kasih gambaran ke teman-teman, oh kayak gini toh soal OSCE gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya kakak tingkat yang udah ambil apoteker, mungkin bisa dapat sharing dari teman-temannya gitu. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman ikut kelas juga biasanya mereka punya soal-soal dari periode-periode sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin kayak, aduh kak, gue nggak punya kenalan, gue anak angkatan pertama nih di kampus, gue belum punya profesi apoteker. Nah itu tujuannya aku kayak ngasih gambaran ke teman-teman itu gitu. Jadi kayak punya kesempatan yang sama gitu kan, di YouTube ini gratis gitu ya. Nah ini terus jadi aku mau disclaimer kalau misalnya ini tuh belum tentu sama gitu, tapi aku tujuannya buat sharing aja, semoga teman-teman jadi ada gambaran gitu. Nah, yang pertama itu ada ukur kadar dengan spektro UV. Yang kedua, membuat kopi resep, lalu dispensing sedia hasil kering. Terus yang ketiga, hitung pengadaan buat SP. Jadi pengadaan itu kemarin diminta buat berapa yang dibutuhkan untuk 1 tahun dan 1 bulan, lalu diminta untuk membuat surat pesanan. Lalu yang keempat, pelayanan analisis resep. Jadi ada pasien datang dengan resep, tapi kayak resep itu ada suatu masalah, kita suruh kasih rekomendasinya. Yang kelima, itu analisis efek samping obat. Jadi kayak pasien datang dengan keluhan, terus dia cerita dia habis pakai obat ini, kita suruh analisis kira-kira obat mana yang nyebabin efek sampingnya dan rekomendasinya. Lalu ada soal medikasi pasien hamil, terus penyakitnya itu konstipasi, kita kasih rekomendasi obatnya apa, sama kita kasih KIE-nya. Yang ketujuh ada station untuk titrasi, untuk cek kadar obat. Kemarin tuh sampelnya itu obat bisakodil. Terus yang ke-8 ada analisis pemetaan suhu di PBF. Yang ke-9 analisis keberterimaan sterilitas LAF dengan calon Petri. Nah, jadi di setiap ruangan itu pasti ada LJK-nya. Jangan lupa teman-teman kayak tulis nama, tanda tangan, kasih nomor gitu. Terus ya melakukan ujiannya gitu. Terus apa ya? Kayak aku ada yang belum cerita deh. Oh iya, jadi teman-teman itu nanti pas mau masuk ke area OSCE itu dikasih 1 lembar kayak kertas buram gitu sama pena masing-masing orang. Jadi nanti kayak teman-teman tuh boleh nulis rumus atau nulis apapun di kertas buram itu. Nah, tapi pena sama kertas buram itu harus dibawa ke setiap stasiun yang teman-teman lewatin. Karena nanti akhirnya itu dikumpul juga gitu. Jadi setiap stasiun itu gak disediain pena, tapi kalian dikasih pena dari awal gitu. Jadi kalian tanggung jawab sama pena itu gitu, buat tulis atau buat LJK-nya. Terus aku mau jelasin apa ya? Oh ini, jadi kan 3 hari ya.
Mungkin jadi ada yang bingung gitu, lah Kak 3 hari ujiannya berarti kita 1 orang 3 hari gitu ujiannya. Enggak teman-teman, jadi 1 orang itu ujiannya ya 1 hari gitu. Jadi aku jelasin konsepnya dulu ya. Ini di halaman thank you aja. Jadi 1 hari itu ada 2 sesi. 1 sesi itu ada 2 round. Jadi 1 hari itu, jadi 3 hari, kalau 3 hari itu ada 6 sesi kan. 1 hari itu ada sesi pagi, sesi siang gitu ya bahasa mudahnya. Nah, kalau 1 sesi itu ada 2 round. 1 round itu isinya itu 10 orang. Jadi sekali muter gitu loh teman-teman. Nah, 2 round berarti ada 20 orang. Jadi 2 kali muter gitu ya. Nah, terus jadi satu hari itu isinya ada 40 orang yang ujian gitu ya. Kalau misalnya 3 hari ya berarti dikali aja teman-teman, 4 kali 3 120 orang gitu. Tapi aku dapat itu kan buat satu apa namanya? Kalau misalnya dia punya OSCE centernya itu 1 gitu ya. Ada 10 ruangan gitu. Tapi aku dapat cerita dari teman aku yang di Jakarta, kampusnya itu punya dua ruangan OSCE gitu ya. Jadi satu hari itu ya bisa lebih dari 40 orang gitu ya. Mungkin bisa 80 orang karena kan satu hari itu isinya 2 sesi, satu sesi itu isinya 2 round gitu. Itulah teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Maaf kalau teman-teman bingung karena aku ngejelasin suka ngejelimet gitu ya. Semoga videonya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang tadi aku bilang ya teman-teman, disclaimer kalau misalnya soalnya tidak pasti sama, tapi tujuannya aku ngasih gambaran aja ke teman-teman. Oke, assalamualaikum.